Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Putrikani Rahmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah Membaca Estetik. Saya di sini akan membacakan mengenai ringkasan cerita dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang anak bernama Alif berasal dari Minangkabau, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketika Alif duduk di bangku MTS setingkat dengan SMP, Alif mempunyai teman bernama Randai. Randai ini merupakan teman dekat Alif, sekaligus saingan belajar di sekolah. Kedua-duanya bercita-cita untuk melanjutkan sekolahnya di SMA Bukit Tinggi. Mereka bersaing untuk mendapatkan nilai tertinggi dan juga mendapat tiket masuk ke sekolah idaman mereka. Selepas kelulusan, Alif dinasihati oleh emaknya. Ama yaitu panggilan ibu dengan bahasa Minang, untuk melanjutkan sekolah agama. Alif tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah umum seperti SMA idamannya itu. Alif merasa sedih sehingga ia mengurung diri di kamar karena keinginannya untuk sekolah di SMA tidak terpenuhi. Saat itulah datang surat dari pamannya yang bernama Pak Etek Gimbel yang tinggal di Mesir dan menawarkan sekolah agama yang berada di Pulau Jawa. Alif yang sedang bingung dan sedih akhirnya mengambil keputusan nekat untuk mengikuti saran dari pamannya, bersekolah di Pondok Madani, yaitu sebuah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama serta ilmu umum. Alif akhirnya berangkat ke Pondok Madani diantar ayahnya dengan menggunakan bus antar pulang. Ia berhasil mendaftar di saat-saat terakhir. Setelah mengikuti ujian bersama ribuan santri yang mendaftar, Alif dinyatakan lulus dan resmi menjadi santri di Pondok Madani yang penuh dengan kegiatan-kegiatan dan peraturan yang harus ditaati. Nah, peraturan tersebut diantaranya yaitu peraturan tentang disiplin waktu terhadap semua kegiatan, menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris selama seminggu secara bergantian dan taat terhadap semua aturan yang dibuat. Nah, suatu ketika Alif melanggar aturan secara tidak sengaja bersama kawan-kawan barunya dengan terlambat berangkat ke masjid selama 5 menit. Ia dan kawan-kawannya dihukum oleh bagian pengurus keamanan di halaman masjid. Disuruh berdiri dengan tangan saling menjewer kawan di sampingnya. Hukuman pertama ini membuat Alif, Baso, Raja, Majid, Atang, dan Said menjadi lebih dekat. Mereka sering berkumpul bersama, mendiskusikan segala hal di bawah menara masjid, termasuk menyusun mimpi-mimpi mereka di masa mendatang. Nah, salah satu mimpi mereka adalah dapat mengunjungi Trafalgar Square di Eropa sana, tempat yang disinggung ustadz-ustadz mereka saat bercerita tentang tokoh-tokoh inspiratif Islam. Kehidupan di pondok pesantren pun berjalan lancar dan menyenangkan, serta menciptakan banyak kenangan yang berkesan. Di Pondok Madani ini, Alif belajar banyak hal baru. Di antaranya belajar agama, belajar bersosialisasi, belajar menulis, belajar menggunakan bahasa asing, belajar bicara di depan umum dengan adanya latihan pidato yang intensif, belajar keikhlasan dari lingkungan sekitarnya, belajar menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, proses belajar mengajar di Pondok Madani ini lebih menyenangkan dengan lingkungan yang kondusif dan tenaga pengajar yang handal dan memotivasi. Pengalaman-pengalaman berharga yang layak untuk diceritakan pun banyak didapat Alif di sini. Meskipun kehidupan di Pondok Madani sangat mengesankan bagi Alif. Cita-cita yang diimpikannya untuk dapat kuliah di ITB selepas SMA tak pernah padam. Kawan lamanya, Randai, yang selalu rajin mengirimnya surat dan mengabarkan betapa senangnya ia menjalani mimpi yang mereka miliki bersama untuk masuk SMA dan ITB, membuatnya hampir goyah untuk segera meninggalkan Pondok Madani dan segera mengejar mimpi lamanya. Ditambah lagi, salah satu kawan dekatnya, Baso, yang terpaksa meninggalkan Pondok Madani membuat Alif semakin mantap untuk mengikuti jejaknya. Untunglah ayah Alif berhasil menguatkannya dan membuat Alif bertahan hingga selesai masa pengajaran.
Alif pun menyelesaikan masa studinya di Pondok Madani hingga dinyatakan lulus bersama kawan-kawannya yang tersisa. Di sanalah petualangan Alif beserta kawan-kawannya yang akan menjadikan mereka orang-orang berhasil di kemudian harinya, ditempuh dengan sungguh-sungguh. Selang beberapa tahun kemudian, Alif bertemu lagi dengan kawan lamanya yang sering disebut sebagai Sohibul Manara di tempat yang pernah mereka impikan bersama, Ranah Eropa. Mereka telah berhasil menjalani kehidupan masing-masing yang pernah mereka impikan di Pondok Madani. Pondok yang mengajarkan banyak nilai kehidupan, termasuk di dalamnya nilai pernikahan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.